tepatnya tanggal berapa Asyura. Itu sebabnya nanti kalau puasa 3 kalau mau, karena boleh jadi Asyura itu nanti sing dikaro hakikat yang sesungguhnya yang tahu Allah. Tapi jangan dilewatkan. Kenapa tidak boleh dilewatkan? Satu ya, diterangkan kepada kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan 10 dari nabi-nabinya. 10 nabi-nabinya itu dengan 10 kemuliaan, bi asyrati karomat. Siapa itu 10 nabi-nabi? Coba hitung ya. Pertama Nabi Adam, diterimanya tobatnya Nabi Adam, 1. Kedua, diangkatnya Nabi Idris di tempat yang tinggi, sehingga sampai di kalangan waktu itu, di zamannya sampai hari ini tidak tahu makamnya Nabi Idris itu di mana makamnya ya, karena memang diangkat oleh Allah di tempat yang tinggi. Itu hari Asyura. Yang ketiga, istawat safinatun Nuh ala judi yaum Asyura. Berlabuhnya perahu Nabi Nuh itu pada hari Asyura. Jadi sampai akhirnya hujan itu terhenti, sumber tertutup dari bawah, lalu kemudian meredah banjir, berlabuhlah kapal Nabi Nuh itu pada Bukit Judi. Itu pada hari Asyura. 3, Adam, Idris, Nuh. Kurang wiro? Ya itu ngena ya. Nih, yang keempat Nabi Ibrahim. Masya Allah. Nabi Ibrahim itu wattakhadahu khalilan wa anjahu minan nar kadalik. Nabi Ibrahim itu diangkat sebagai kekasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kuatnya tauhidnya Nabi Ibrahim, sehingga ini nyatu. Ini kalau ingin bertauhid dalam hidup ini seperti Nabi Ibrahim, Masya Allah. Sampai dia itu tidak ada yang ditakuti dalam hidup kecuali Allah. Sampai dia tidak ada yang ditawakali, menyerah ya, kalau bukan kepada Allah. Masya Allah. Menyerah. Sampai sakit daun obat itu, dokter itu gak apa-apaan, wong dokter yo mate. Ini Nabi Ibrahim. Sehingga wa idza maritu fa huwa yashfin. Itu notok itu. Kalau saya sakit, Allah yang ngobati. Ya. Karena rumah sakit, Kak. Sampean ngono kon mate. Masih rumah sakit loh ya mate. Masya Allah. Para jamaah, ini ya, karena nyatunya seperti itu diangkatlah dia sebagai Khalilur Rahman, kekasih Allah ya. Nabi Ibrahim wattakhadu khalilah wa anjahu minan nari kadalik, dan dia diselamatkan dari api atas kekejaman rejim Namrud yang dibakar di tengah-tengah api besar. Ini sebenarnya semua ada di Quran ya, semuanya ya, kisah-kisah ini ya. Tapi menempatkannya waktunya itu, ini penafsiran. Sehingga dikatakan itu tepatnya Asyura itu penafsiran. Ini Abu Lais Al-Sundi mengecek sejarah ya. Sebenarnya semua ada di Quran itu kan. Kisah banjirnya Nabi di zaman Nabi Nuh di Quran. Terus Nabi Ibrahim dibakar ya Quran ya. Nih, itu ada ayat-ayat yang sempat saya buka dalam tafsir. Nah ini kemudian tafsir ini dikumpulkan. Peristiwa ini loh terjadinya, itu mau para jamaah. Lalu kemudian yang kelima, taballahu ala Dawud yaum Asyura. Allah menerima tobatnya Nabi Daud itu juga Asyura. Saya tidak manjangkan pada buka ayat-ayat, enggak tutup waktu nih, maka saya singkat-singkatkan ini.
Saya singkat-singkatkan ya. Ini mungkin berkali-kali pengajiannya, tapi waktu Asyura cuma sekali dalam setahun kan, itu dalam hidup kita ini. Dan kita akan ketemu cek. Maka momennya ceramah ini saya sampaikan ya, supaya tidak dilewatkan Asyura itu. Kenapa? Coba nanti ada gini. Kemudian ini yang keenam, rafa'allahu Isa yauma Asyura. Nabi Isa diangkat, barrafa'ahullahu ila, yaitu kan Quran, karena dikejar-kejar oleh musuh, mau dibunuh dan disalib, tapi diselamatkanlah Nabi Isa itu, diangkat oleh Allah. Barrafa'ahullahu ilaihi, sehingga Allah mengatakan terbunuh, kata orang kan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, tidak menyalibnya, tetapi diserupakan orang dengan Nabi Isa. Ini kekuasaannya Allah. Nabi Isa-nya diangkat, diselamatkan. Sehingga di mana tempatnya sampai hari ini tidak ada yang tahu. Tapi orang lain membuatnya nih, ini hari Jumat bangkitnya ngono ya, ini wafatnya Nabi Isa, ono peringatan ya ngono, kalender. Ini itu endi gak ero itu kan pikiran mereka. Kalau Quran mengkanter total itu Pak, Masya Allah. Nabi Isa itu diangkat oleh Allah, tapi apakah mati? Kalau melihat ayat ini, mutawaffika wa rafi'uka ilayya, sesungguhnya aku wafatkan kamu Isa, mati ya, tapi jenazahmu tak angkat ngono ya, wa rafi'uka ilayya. Ketika itu diangkat terus dimatikan di sana, ngono bisa ngono. Karena orang menganggap Nabi Isa itu dibunuh dan disalib. Allah mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Dan itu, ini Abu Lais itu mengecek sejarah, itu terjadi pada Asyura. Ini 10 Nabi ya, maka disebut dalam hadis Asyura idun Nabi. Asyura itu hari raya Nabi-Nabi. Mengapa? Li'annahu akrama asyratan minal anbiya bi asyrati karomat. Karena Allah memuliakan 10 Nabi dengan 10 kemuliaan, 10 karomah. Ini beda-beda ya kemuliaan itu. Para jamaah, dikembalikannya kekuasaan kerajaan Nabi Sulaiman yang sempat ulang alik, yang sempat kedederan ya, itu di Asyura ini. Lalu yang ke-10 nabi-nabi semua kan, coba itu nabi-nabi 10 nabi kan. Yang ke-10, waladan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura. Nabi itu melahirkan anak yang pertama itu bulan Muharram, tepat Asyura ini. Siapa Pak anak pertamanya Nabi Muhammad? Siapa? Fatimah. Siapa? Hasan. Oh ya Qasim, selamat Qasim. Makanya Nabi itu dikenal Abul Qasim. Ya. Masih wong kafir nek Muhammad Abul Qasim. Ya Abul Qasim. Ya. Itu ngono. Tapi kemudian Allah tidak boleh manggil-manggil ngono. Apalagi manggil Muhammad setelah Islam diturunkan. Apa kemudian para sahabat jangan niru ucapan orang kafir memanggilnya kepada Muhammad dengan omong-omong nama yang apalagi Abul Qasim. Apa kemudian Allah katakan jangan manggil ngono, manggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Itu diajari oleh Allah sendiri. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika, ngomong ya ayuhar rasul balik ma, diajari oleh Allah. Sehingga setelah itu sahabat-sahabat tidak manggil Abul Qasim, tidak manggil Muhammad, sampai istri-istrinya pun ya manggilnya ya Nabi Allah, ya Rasulullah.
ya, manggil kepada Rasul.